Ketika tim itu tiba, langit belum sepenuhnya menjadi gelap. Anak buah Devano membawa Lukas, Roma, dan anggota keluarga Hermawan lainnya ke halaman, dan Tamarenza juga membawa Devano dan Johan untuk menyambut mereka. Ketika Roma melihat Tamarenza, dia dengan hormat berkata, "Halo, Tuan Muda Renza." Tamarenza tersenyum sedikit dan berkata, "Nyonya Roma, kamu tidak harus begitu sopan, panggil saja aku Tama mulai sekarang." "Bagaimana bisa?" Lukas di samping berkata dengan penuh bunga, "Tuan Muda Renza adalah dermawan dari keluarga Hermawan dan calon tuan dari keluarga Hermawan. Perbedaan rasa hormat dan inferioritas masih diperlukan." Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Tuan Muda Tamarenza, inilah Lukas, pemilik dari keluarga Hermawan. Terima kasih atas kebaikan dan kebaikan Tuan Muda yang besar, dan kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Aku tidak akan pernah ragu untuk melayanimu selamanya." Tamarenza buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan berkata dengan serius, "Kamu tidak harus terlalu formal. Aku masih muda, dan aku tidak tahan menerima kesopanan seperti itu darimu. Terlebih lagi, sekarang identitasku masih dirahasiakan di Jakarta. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa aku adalah seorang ahli Feng Shui, dan tidak tahu bahwa aku awalnya adalah anggota dari keluarga Renza di Jakarta. Jika aku menyebut Master Tamarenza dan pendek sepanjang hari, itu akan dengan mudah mengungkapkan identitasku. Kenapa kamu tidak panggil saja namaku? Nama lengkapku Tamarenza, Renza dari keluarga Renza." Lukas terkejut, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, Ini. Kami sangat disukai olehmu sebagai gunung seperti laut, bagaimana kami bisa langsung memanggil namamu begitu saja? Jika nenek moyang mengetahuinya, aku takut mereka akan memukul kakiku dan mematahkannya dengan pukulan." Johan tersenyum dan berkata, "Tuan Hermawan, kamu sama seperti kami, di depan orang luar, panggil dia Master Renza. Ngomong-ngomong, namanya sangat terkenal di Jakarta." "Tuan Tamarenza?" Lukas mengulanginya tanpa sadar. "Baik," Johan berkata sambil tersenyum, "Master naga sejati yang sebenarnya di dunia. Pada dasarnya kami tahu bahwa Jakarta benar-benar memiliki wajah dan reputasi." Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh segera setelah dia mendengar ini, melengkungkan tangannya ke arah Jakarta, dan berkata, "Terima kasih atas saran saudara ini. Mulai sekarang, Tuan akan disebut Tuan Tamarenza, kepala Tamarenza besar." Kelompok orang ini mengikuti sepanjang waktu dan memanggilnya Master Renza, dan dia sudah pusing mendengarnya. Tetapi ketika dia memikirkannya, gelar Master Renza tidak masalah. Bagaimanapun, dia sudah sering mendengar itu, dan dia semua mati rasa. Jadi dia tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Lukas, "Karena orang tua itu bersikeras, maka aku tidak akan berkata lebih banyak." Lukas segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lukas, aku telah melihat Master Renza." Begitu kata-kata ini keluar, yang lain di keluarga Hermawan mengikutinya. Tamarenza mengangguk dan berkata, "Itu saja untuk hal-hal sepele ini. Mari kita bicarakan hal-hal yang serius." Setelah berbicara, Tamarenza menunjuk villa di depannya, dan berkata, "Mr. Hermawan, villa ini disiapkan untukmu oleh aku untuk akomodasi dan kultivasi harianmu. Rumahnya besar dan ada banyak ruangan. Levelnya terbuka dan itu cukup untuk latihan sehari-hari. Jika kamu membutuhkan peralatan apapun, kamu dapat berbicara dengan Tuan Devano ketika saatnya tiba, dan biarkan dia mengatur seseorang untuk menerapkannya untuk kamu ketika saatnya tiba." Lukas buru-buru berkata, "Tuan Tamarenza, kamu sangat sopan. Padahal, kita bisa tinggal di asrama biasa dengan mudah. Tidak ada persyaratan untuk kondisi kehidupan." Tamarenza tersenyum dan berkata, "Kamu berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Hermawan, bukan untuk memeras nilai keluarga Hermawan, jadi kamu datang jauh-jauh dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dan itu sepanjang hari. Ke depan,
Kamu masih harus punya banyak waktu untuk menikmati hidup, terutama untuk terus berlatih. Jika aku mengatur asrama untukmu dan tidak mengatur tempat pelatihan, itu pada dasarnya akan membunuh ruanganmu untuk pertumbuhan di masa depan. Kata-kata Tamarenza sangat menyentuh keluarga Hermawan. Mereka bekerja dengan keluarga Sucipto sebelumnya, tetapi mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Di keluarga Sucipto, mereka seperti pembantu di rumah, siaga 24 jam sehari. Bahkan jika ini waktunya tidur, itu adalah perintah kapanpun, dimanapun, apapun yang mereka lakukan, mereka harus segera berangkat. Apalagi di saat-saat normal pun tidak ada hari libur. Kebanyakan dari mereka memiliki objek perlindungan sendiri, sehingga pada dasarnya mereka harus tetap dalam kegelapan di siang hari untuk melakukan pekerjaan keamanan mereka dengan uji tuntas, dan tidak ada waktu untuk memperkuat praktik mereka sendiri. Raya awalnya adalah bibit terbaik di generasi keluarga Hermawan. Tetapi karena dia adalah anak haram dari Zain, dan dia membutuhkan pengawal pribadi, maka dia mulai menjadi pengawalnya pada usia 18 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir sebagai pengawal, kultivasinya hampir mandek karena tidak ada waktu atau tempat baginya untuk berlatih dengan baik. Oleh karena itu, Tamarenza menyiapkan villa untuk keluarga Hermawan untuk memberi mereka waktu berlatih setiap hari. Ia juga menegaskan bahwa mereka harus terus berlatih dan terus meningkatkan diri. Ini memang dunia yang jauh dari keluarga Sucipto. Tamarenza berkata lagi pada saat ini, dua bawahanku, Tuan Devano dan Johan, masing-masing dari mereka memiliki banyak saudara yang berhati keras di tangan mereka, tetapi orang-orang ini belum pernah berhubungan dengan seni bela diri dan kekuatan jarak dekat secara keseluruhan. Relatif miskin. Jadi di masa depan, saya juga membutuhkan banyak bantuan dari Tuan Hermawab dan kamu, serta menyisihkan sejumlah energi untuk membantuku melatih dan meningkatkan mereka. Ketika Lukas mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, Tuan muda, jangan khawatir. Kamu baik kepadaku dan keluarga Hermawan, jadi aku akan melakukan ini untukmu dengan sepenuh hati. Metode tinju internal keluarga Hermawan tidak baik. Memang belum lengkap, tapi masih sangat praktis untuk orang yang baru masuk industri. Aku akan meneruskan tinju internal keluarga Hermawan kepada mereka dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu Lukas mengatakan ini, kecuali Roma, anggota keluarga Hermawan lainnya terkejut. Perkataan orang tua itu sama saja dengan memberikan hal-hal yang paling berharga dan tidak ternilai dari keluarga Hermawan. Metode tinju internal keluarga Hermawan, itulah ketergantungan terbesar keluarga Hermawan selama ratusan tahun. Memberikannya saja pasti akan berdampak besar pada keluarga Hermawan di masa depan. Namun, meski semua orang khawatir, tidak ada yang berani mengemukakan arti apapun. Lagi pula, setelah putra tertua Thomas membelot, seluruh keluarga Hermawan mengikuti Lukas dengan putus asa. Meskipun mereka tidak memahami pendekatannya, mereka tidak akan memiliki niat memberontak. Roma mengetahui kekuatan Tamarenza dan mengetahui apakah keluarga Hermawan dapat mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Itu semua tergantung padanya, jadi keterampilan tinju keluarga dalam keluarga Hermawan tidak layak disebutkan di depan semua ini. Selain itu, ini juga merupakan cara ayahnya untuk mengungkapkan ketulusannya kepada Tamarenza atas nama keluarga Hermawan. Tamarenza tidak menyangka Lukas akan menghadapinya setelah 2 atau 3 kalimat dan hanya ingin mempelajari teknik bela diri dalam dari keluarga Hermawan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.